Di pemakaman militer Normandy, Perancis, ada seorang veteran tua berjalan pelan sambil diikuti keluarganya dari belakang. Begitu sampai di satu makam, tiba-tiba si kakek nangis, bikin istri, anak dan cucunya panik. Tapi setelah agak tenangan, di depan makam itu, si kakek mulai bercerita. Tanggal 6 Juni 1944, di pantai Omaha, Normandy, pasukan sekutu mulai invasi besar-besaran. Di dalam kapal waktu mau minum, Kapten John kelihatan tegang. Tangannya sampai gemeteran. Di menit-menit sebelum mendarat, John ngasih instruksi ke anak buahnya, biar gak jadi sasaran empuk senapan mesin Jerman. Kalian harus bergerak cepat. Sersan Michael, kaki tangan John, ikut ngingetin, jangan ngumpul, sebisa mungkin berpencar. Namun, begitu pintu kapal dibuka, di tepi pantai berusaha menghindar, mereka berlindung di balik penghalang logam atau landak baja. Tapi itu pun gak menjamin lolos dari sasaran peluru. Situasi malah makin mengerikan. Ledakan di mana-mana, tubuh prajurit berjatuhan, ada yang bahkan hancur gak karuan. Saat Kapten John nyuruh anak buahnya ninggalin pantai, gak ada yang berani gerak. Semua cuma bisa diam, karena di situ satu langkah aja salah bisa berarti mati. Meski takut, John akhirnya maju sendiri. Di tengah kekacauan, dia sempat nolongin prajurit yang luka. Tapi tiba-tiba ada yang teriak nyuruh minggir, karena jalur itu bakal dilewatin tank. Begitu John narik si korban menjauh, bom jatuh tepat di depan mereka. Tubuh prajurit itu langsung terbelah dua. Di bawah gedung tempat penembak Jerman bersembunyi, Kapten John nyuruh party buat lapor ke markas kalau mereka gagal mempertahankan pantai. Tapi baru aja lengah sebentar, tahu-tahu muka party udah hancur, radionya pun ikut rusak. Padahal lagi digempur habis-habisan, Wade dan tim medisnya malah nekat nolongin korban di tengah zona bahaya. Kapten John udah teriak nyuruh mundur, tapi karena ngeyel, akhirnya Wade harus diseret paksa ke pinggir. Wade itu orangnya baik banget, peka dan gak tegaan. Berniat ninggalin lokasi, John nyuruh ke semua anak buahnya buat ngumpulin senjata dan amunisi. Ambil aja dari korban yang udah gak bisa perang. Karena area pantai terhalang kawat berduri, supaya membuka jalan, siapkan Bangalore torpedo. Setelah diledakkan, jalan terbuka, mereka langsung serentak lari ke sisi seberang. Sementara itu Wade berusaha nolong korban-korban luka dengan bantuan morfin. Dia nekat lakuin tindakan ekstrim. Untuk melihat posisi musuh, John pakai kaca kecil yang ditempel di ujung bayonet. Begitu ketahuan, tim pertama disuruh maju buat ngalihin perhatian. Mereka serentak nembak, lalu nerobos ke depan. Dengan cara yang sama, tim kedua pun nyusul. Jackson, si sniper, dapat tugas ke sisi lain. Setelah mencium kalung salibnya, dia langsung berangkat. Setiap kali mau nembak, Jackson selalu sempatin berdoa dulu. Dan begitu doa selesai, sisi kanan berhasil dilumpuhkan, membuka jalan bagi seluruh pasukan untuk bergerak maju. Seketika keadaan berbalik, kubu Jerman langsung ketar-ketir.
Lewat belakang begitu sampai ke markas utamanya, John nyuruh lempar granat. Begitu musuh keluar, langsung dibabat habis. Dan sisanya, markas itu pun dibakar. Sampai di garis pertahanan, sebagian prajurit Jerman akhirnya nyerah, tapi nyaris gak dikasih ampun. Pertempuran makin brutal, sampai akhirnya Michael teriak, "Hentikan tembakan kalian!" Karena pantai sudah aman, John ngelapor ke markas pusat, kirim segera kendaraan lapis baja ke sektor ini. Di dalam parit saat Caparzo nemuin sebuah belati yang ia berikan ke Melis. Begitu diambil, tiba-tiba aja dia nangis. Sebagai orang Yahudi, bisa ngalahin tentara Jerman, bikin Melis jadi terharu. Pas lagi istirahat waktu mau minum, tangan John gemeteran. Sambil melihat ke arah laut, dia bilang, pemandangan yang amat mengerikan. Sedangkan di tepi pantai, di antara mayat yang berserakan, terlihat satu jasad tertelungkup dengan tas yang bertuliskan Ryan. Di markas besar Angkatan Darat Amerika, para staf administrasi yang kebanyakan perempuan lagi sibuk ngetik surat pemberitahuan kematian prajurit yang bakal dikirim ke keluarga mereka. Tapi tiba-tiba, salah satu staf kaget waktu sadar ada 3 surat kematian ditujukan ke keluarga yang sama, keluarga Ryan. Begitu dilaporkan ke kolonel, 3 surat itu atas nama Sam Ryan, gugur di Omaha, Peter Ryan di Utah, dan Daniel Ryan di Nugini. Para staf baru sadar kalau mereka bersaudara dan ibunya bakal nerima 3 telegram sekaligus. Tapi itu belum semuanya. Masih ada satu lagi anak bungsu mereka, James Francis Ryan. Dia adalah prajurit pasukan terjun payung yang udah diterjunkan ke Normandy sebelum invasi bareng Airborne 101. Masalahnya belum ada kabar soal James, gak tahu dia masih hidup atau mati. Besoknya di rumah keluarga Ryan, ibu yang lagi cuci piring dari kejauhan begitu melihat mobil staf militer datang. Dia langsung tahu, pasti ada kabar buruk. Dan benar aja, pas buka pintu, ibu langsung lemas, jatuh terduduk. Di kantor Jenderal Marshall, Kepala Staf Angkatan Darat Amerika nanyain, gimana kabar anak keempat keluarga Ryan? Kolonel Mick menduga James Ryan masih jauh di garis pertahanan Jerman. Kayaknya dia masih hidup. Tapi salah satu staf bilang, ada laporan kalau hampir semua penerjun payung dari Airborne 101 udah tewas. Kalaupun James masih hidup dan kita kirim tim buat nyelamatin dia di tengah wilayah musuh, bisa-bisa mereka juga bakalan mati di sana. Khawatir malah debat, Jenderal Marshall ngajak semua stafnya masuk ke ruangan. Lalu dia nunjukin sebuah surat dan bilang, udah lama aku nulis surat ini buat Nyonya Bixie di Boston. Marshall nyuruh stafnya dengerin, lalu mulai ngebacain isinya. Nyonya Bixie yang terhormat, Anda adalah ibu dari 5 putra yang gugur dengan gagah di medan perang. Saya tahu surat ini gak akan cukup buat menggambarkan sedalam apa rasa kehilangan Anda. Tapi izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengorbanan putra-putra Anda. Semoga Tuhan meredakan penderitaan Anda dengan tulus hati dan penuh rasa hormat. Abraham Lincoln. Begitu selesai baca, ruangan langsung hening. Belajar dari surat itu, dengan tegas Marshall bilang, anak itu masih hidup. Cari dia dan bawa pulang ke ibunya dalam keadaan selamat. Di pantai Omaha, setelah John ngelapor kalau misinya udah selesai, atasannya bilang, ada satu misi lagi buatmu, perintah langsung dari pusat. Waktu ngasih tahu Michael, John bilang, kita disuruh nyari seorang prajurit bernama James Ryan. 3 saudaranya udah gugur dan dia harus dibawa pulang hidup-hidup karena butuh penerjemah yang bisa bahasa Perancis dan Jerman. John langsung nyari Kopral Apem. Setelah dikasih surat tugas, Apem kelihatan gugup banget. Dia bilang ke John belum pernah ikut perang, cuman bisa bikin peta dan bahkan gak bisa pakai senjata. Tapi John tetap maksa karena yang dia butuhin cuman penerjemah.
Gak bisa nolak, Apem akhirnya siap-siap. Tapi pas lihat dia bawa banyak barang, John langsung buangin tuh barang. Di perjalanan karena masih anak baru, Apem coba ramah dan pingin kenalan. Tapi pas nepuk pundak Melis, malah dibentak. Mau ku tembak kau. Pindahnya Pak Caparzo, hasilnya sama aja dijutekin juga, jauh-jauh sana. Untung Wade baik, mau diajakin ngobrol. Waktu Rayben nanya ke John soal misi nyari James Ryan, John ngejelasin kalau ini soal kewajiban tentara buat jalanin perintah. Tapi Rayben nganggap misi ini jelas fubar, alias kacau banget. Bukannya fokus ke pertempuran, malah dapat misi nyari orang. John yang ngedenger itu nanggapin santai, bikin Michael ngetawain diam-diam. Ketika masuk ke desa itu, di sana John nemuin Sersan William. Pas ditanya soal James Ryan, William bilang mungkin James ada di unit Kapten Hamill. Gak jauh dari sini, tapi lokasinya itu susah banget ditembus. Karena bahaya, William nyuruh satu orang anak buahnya untuk ngecek jalur menuju ke unit itu. Tapi begitu anak buahnya pergi, belum jauh dia udah ketembak. Daripada nunggu ketika John nanyain alternatif lain, William ingat ada gedung 2 lantai di blok sebelah, tepat di kedua sisi jalan. John langsung ngumpulin pasukan dan nyuruh mereka siap-siap buat kontak jarak dekat dengan musuh. Perlahan mereka pun mulai menyusup dan nerobos masuk ke area itu. Begitu sampai, di balik tembok mereka nemuin satu keluarga yang terjebak di tengah reruntuhan. Apem nyoba ngobrol, tapi karena salah paham, si ayah ngira tentara Amerika mau nolong, jadi dia malah nurunin putrinya dari atas. Gadis kecil itu histeris ketakutan, dan waktu yang lain nyuruh jangan diambil. Si Caparzo malah nekat, mangku anak itu turun ke bawah. Pas John mau balikin lagi ke ayahnya, peluru musuh tiba-tiba melesat. Caparzo pun tumbang. Jackson tahu di atas menara ada sniper. Sebelum beraksi, sempat ngingetin semua orang, jangan pada keluar, dia cukup handal. Pelan-pelan Jackson mundur ke belakang, lalu muter ke samping buat cari posisi empuk ngebidik si sniper itu. Ngelihat banyak keluar darah, Wade malah pengen buru-buru nolongin. Tapi keburu William tarik, kau diam, kalau sampai ketembak siapa entar yang jadi tim medisnya. Dengan sisa tenaga, Caparzo ingin nyerahin surat ke Melis sambil bilang, ini buat ayahku, suratnya kena darah. Nanti tolong salinin lagi. Melis yang ketakutan cuman bisa nyuruh dia nurunin tangannya. Di waktu bersamaan, di atas menara, sniper Jerman lagi nyari pergerakan. Tapi setelah Jackson selesai berdoa, begitu situasi aman, semua langsung berlarian. Si gadis kecil naik lagi ke atas dan karena marah, dia pun nabokin ayahnya. Sementara itu waktu mereka nyamperin Caparzo, ternyata dia sudah tewas. Surat yang tadi mau dikasihkan ke Melis, Wade ambil, lalu nutupin jasad Caparzo dengan kain. Melihat itu sebelum pergi, Rayben yang dari awal udah kesal sama misi ini cuman bisa ngomel. Dasar Ryan sialan. Sampai di blok berikutnya, setelah William ketemu penjaga dan dikasih tahu kalau Kapten Hamill ada di seberang pertokoan, mereka lanjut jalan dengan hati-hati. Saat masuk ke sebuah ruangan, William nyuruh anak buahnya mantau situasi dulu, lalu ngajakin yang lain istirahat sebentar di sana. Tapi pas dia duduk, tiba-tiba kayu di belakang jatuh yang begitu roboh. Semua kaget ngelihat di dalamnya ada tentara Jerman. Untung dari atas unit lain nolongin mereka. Pas turun ternyata itu Kapten Hamill. Untuk nemuin James Ryan, mereka dibawa ke markas
Dan setelah dipanggil, James pun muncul. Awalnya James disuruh duduk. John kelihatan gugup, soalnya dia nggak tega nyampein kabar duka itu. Tapi begitu bilang, saudaramu tewas dan kamu harus pulang, James langsung histeris. Waktu John ngejelasin kalau saudara-saudaranya gugur di medan perang, dia malah bingung dan bilang, gak mungkin, soalnya saudaraku masih SD. Mendengar itu John cuma bisa bengong. Ternyata dia bukan James Francis Ryan, melainkan James Frederick Ryan. Udah tahu salah orang, bukannya seneng, si James malah keterusan, jadi pengen pulang nemuin saudaranya. Waktu Kapten Hamill tahu kalau James adalah anggota pasukan penerjun, dia bilang kebetulan ada satu penerjun lagi yang dirawat di sini. Begitu ditemui, orang itu ngaku gak kenal James, tapi dia tahu lokasi pendaratan tiap unit. Setelah dapet titik koordinatnya, sebelum lanjut jalan, John mutusin buat istirahat dulu di kota itu. Supaya nyaman, Kapten Hamill nganterin mereka ke sebuah hotel. Di hotel waktu lihat tangan John gemeteran lagi, Michael akhirnya berani nanya. John ngaku sejak dia jadi kapten, tangannya emang suka begitu. Michael nyeletuk, berarti gak cocok jadi tentara bos. Mereka berdua malah ngakak bareng. Wade diam-diam lagi nyalin surat Melika Parzo yang udah kena noda darah. Yang tadinya suasana santai penuh tawa, langsung berubah serius. Waktu John mulai ngomong soal 94 anak buahnya yang gugur. Dengar itu Michael sempat bingung soal misi mencari James Ryan. Gimana bisa nyelamatin satu orang, tapi ngorbanin banyak nyawa. John sempat bengong lalu bilang, siapa tahu nanti kalau James selamat, dia bisa jadi dokter atau ilmuwan yang nyelamatin banyak orang. Jadi pengorbanan kita gak sia-sia. Waktu melihat Jackson tidur nyenyak, yang lain malah pada ngomongin. Ngebahas itu Wade jadi cerita tentang ibunya. Karena sibuk kerja dulu ibu sering pulang larut malam. Giliran siang, dia yang tidur. Biar bisa ngobrol, Wade sering nunggu tapi selalu ketiduran. Kadang justru pas ibunya pulang lebih cepat, dia malah pura-pura tidur. Sekarang Wade nyesel banget. Soalnya dia tahu, ibunya cuma pengen ngobrol, nanyain kabar anaknya. Besok paginya pas sampai di titik pendaratan, melihat banyak korban luka, John langsung nyuruh Wade bantu ngobatin mereka. Waktu ketemu Letnan Dwin, karena sama-sama dari tim Airborne, John langsung nanyain soal prajurit bernama James Ryan dari Kompi Baker. Tapi Dwin bilang dia gak kenal. Sementara yang lain sibuk bantuin korban, si Melis malah lagi ngeledekin tawanan Jerman. Sambil nunjukin kalung lalu bilang, gue orang Yahudi, mau apa lu? Di dalam bangkai pesawat, setelah Dwin cerita soal situasi terakhirnya, dia ngasih sekantong dogtag para prajurit yang gugur. Siapa tahu nama Ryan ada di situ. Begitu John nyuruh Jackson ngecek, yang lain pun ikut bantu nyortir satu persatu. Waktu mereka lagi sibuk nyortir, suasananya malah kayak main tebak-tebakan sambil bercanda. Tapi pas barisan pasukan Airborne lewat dan ngeliatin mereka dengan tatapan sinis, Wade langsung sadar. Dia buru-buru nyamperin, ngambil semua dogtag itu, terus bilang, pasukan Airborne pasti marah lihat rekan mereka yang gugur kalian bercandain. Dan John jadi ngerasa gak enak sama mereka. Pencarian tetap nihil, saking keselnya di tengah barisan, John teriak-teriak manggil nama James Ryan. Gak nyangka, ada satu orang yang ngeh, dan nyuruh ke rekan yang lain buat panggilin Medelson. Gak lama Medelson pun datang. Karena sedikit agak budek gara-gara sempat kena ledakan granat, John disuruh ngomong yang kenceng. Supaya gak teriak-teriak, John manggil Apem buat nyatet setiap pertanyaannya. Medelson pun bilang James Ryan sekarang ada di kota Rimmel. Dia ditugasin buat jaga jembatan. Ketika John nyuruh semuanya kumpul, dia buka peta buat nyari posisi kota Rimmel. Tapi ngelihat tangan John gemeteran, semua langsung salfok. Begitu sadar pada ngeliatin tangannya, John buru-buru nutup peta dan langsung ngajakin mereka jalan. Di tengah perjalanan melihat jasad para penerjun, takut ada musuh, mereka nerobos ke dalam rerimbunan pohon. Setelah diteropong dari kejauhan, John mendapati ada bunker kantong pasir dan tentara Jerman yang dilengkapi senapan mesin. Waktu pada ngumpul, begitu tahu beresiko,
Rayburn nyaranin mending batalin aja misinya. Kali ini Jackson juga setuju, biar aja pasukan udara yang ngurus. Toh Ryan juga kan bagian dari mereka. Melis pun ikut ngomong, kenapa malah kita yang harus repot? Gak ada waktu buat debat. John cuman bilang, tujuan prajurit itu menangin perang, apapun bentuknya. Mereka lanjut jalan ngikutin arahan John. Lalu, mulai menyerbu bukit. Dari belakang, Apem kelihatan panik waktu lihat teman-temannya langsung dihujani peluru. Begitu dengar ada yang teriak minta alat medis, Apem buru-buru lari. Pas Apem sampai, Wade udah terluka parah. Semua panik karena gak tahu harus ngapain. Waktu John periksa, ternyata pelurunya nembus sampai tulang belakang. Melihat Wade makin kesakitan, John cuman bisa nanya, gimana cara ngobatinya Wade? Dengan napas berat, Wade minta disuntikin morfin yang banyak. Lalu mulai teriak pelan, memanggil, "Mama, Mama, Mama." Sampai akhirnya, dia pun terdiam. Gak terima Wade tewas, tentara Jerman yang masih hidup namanya Willy langsung jadi sasaran amarah semua orang. Pas mau ditembak, John nahan. Buat pemakaman Wade dan prajurit penerjun yang gugur, suruh dia gali kuburan dulu. Ngeliat Willy ketakutan, Apem sempat kasihan dan nyaranin ke John supaya jangan main hakim sendiri. Tapi John malah langsung marah. Pas Willy lagi gali kubur, begitu Apem mau ngasih air, langsung direbut sama Jackson. Saat lagi sendirian sambil buka peta, karena udah gak kuat, John akhirnya nangis. Begitu galian selesai, Apem sempat ngasih Willy rokok. Tapi pas yang lain datang, Melis dan Jackson langsung narik dia ke atas. Willy panik, berusaha ngerayu supaya diampuni. Dia bilang suka Amerika, benci Hitler, bahkan nyanyi lagu berbahasa Inggris. Tapi tetap aja gak ada yang luluh. Karena ketakutan, Willy minta tolong ke Apem. Semakin kesal, John akhirnya nyeret dia ke depan. Setelah matanya ditutup kain, John ngasih instruksi. Jalan sejauh 1000 langkah, terus buka penutupnya dan nyerahin diri ke patroli sekutu. Melihat itu, Rayburn langsung protes. Kalau dia malah ketemu pasukan Jerman, bisa-bisa balik lagi perang. Tapi Apem justru ngebela Willy. John cuman diam, dan waktu nyuruh semua lanjut jalan, amarah Rayburn meledak. Jadi nyawa James Ryan lebih penting dari 2 rekan kita yang udah mati. Melihat John dibentak, Michael spontan maju, langsung ngedorong Rayburn sampai jatuh, dan ditodongin pistol begitu dia mau pergi ninggalin misi. Situasi makin panas. John yang cuman diem aja bikin yang lain panik dan pada ngedesek dia buat misahin mereka. Dengan tenang, tiba-tiba aja John nyerita. Selama 11 tahun aku ngajar bahasa Inggris di SMA Thomas Alva Edison, Pennsylvania. Tapi musim semi aku juga jadi pelatih basket. Dulu waktu orang tahu pekerjaanku, mereka cuman bilang, ya wajar aja. Tapi di sini, semua terasa asing. Kadang aku mikir, saking banyaknya yang berubah, apa istriku bakal ngenalin aku lagi pas ntar pulang ke rumah. Aku gak tahu apa-apa soal Ryan, bahkan gak peduli. Buatku dia cuma nama. Tapi kalau pergi ke kota Rimmel dan nemuin dia bisa bikin aku pulang ke istriku. Itulah misiku sekarang. Kalau emang Rayburn mau pergi, John ngizinin dia pergi. Kemudian John pun nerusin buat nguburin jasad Wade. Melihat itu semuanya pada ikutan bantu, termasuk Rayburn yang milih tetap tinggal. Dalam perjalanan menuju kota Rimmel, begitu melihat Halftrack Jerman lewat, John nyuruh semua tiarap. Pas lagi sembunyi, dari depan ada yang nembakin sampai Halftrack-nya meledak. Melihat musuh pada keluar, mereka pun langsung nyerang. Gak lama ada yang teriak, kami dari tim Airborne. 3 orang keluar dan nyamperin John.
Waktu kenalan salah satunya bilang, "Aku James Ryan." Spontan John nanya, "James Francis Ryan?" Begitu jawab, "Kok bisa tahu?" John langsung ngelirik ke belakang, ngeliat semuanya pada bengong. Sesampainya di kota Rimmel, tanpa banyak basa-basi, John manggil James lalu bilang, "Kakakmu meninggal di medan perang." James kaget, lalu bertanya, "Yang mana?" Pas dengar semuanya, Ryan langsung terdiam. Tapi begitu John bilang, "Aku diperintah buat membawamu pulang," barulah dia nangis. Saat John minta izin ke Kapten Miller, James malah nolak, gak mau debat. John kasih waktu 3 menit buat siap-siap, tapi James tetap gak mau. Rayburn yang udah emosi akhirnya nyolot, "Hei brengsek, 2 orang teman kami mati cuman buat nyari elu." James kaget, terus nanya, "Siapa nama mereka?" Melis bantu jawab, "Wade dan Caparzo." Meskipun begitu, James tetap kukuh. Dia malah bilang, "Sampein aja ke ibuku, putranya lagi berjuang bareng saudara-saudaranya dan gak bisa ninggalin mereka di medan perang." Mendengar itu, John cuman bisa ngangguk-ngangguk. Saat minta pendapat Mike ngejawab, "Karena James pengen di sini, ya udah kita pulang aja. Tapi andaikan kita bantu mereka pertahanin jembatan, mungkin ini bakal jadi misi yang lebih mulia." Mendengar itu, John pun setuju. Di dalam markas setelah melihat pasokan amunisi, John mulai menyusun strategi. Waktu ngeliat situasi jalan penuh reruntuhan, terbesit ide pancing Jerman ke jalan itu. Puing-puing bangunan bikin gerak musuh bakalan susah. Lalu John nyuruh Jackson ngambil posisi di atas menara lonceng. Dan untuk melumpuhkan tank, diputuskan pakai bom tempel improvisasi dari bahan yang ada. Karena belum pada tahu cara buatnya, John ngejelasin konsep singkat. Begitu semua mengerti, mereka langsung eksekusi. Setelah persiapan beres, John bilang ke Ryan dan satu rekannya, kalau nanti pertempuran makin terdesak, yang masih hidup harus segera meledakkan jembatan. Waktu James nanya, "Nanti posisiku di mana?" John cuman jawab, "Pokoknya jangan jauh-jauh dariku." No debat. Sebagai pembawa amunisi, Melis sempat ngingetin Apem, harus tetap siaga, jangan ampe lengah. Telat sedikit, rekanmu bisa mati. Mendengar itu, Apem jadi takut. Di tengah kota yang porak-poranda, mereka lagi nunggu musuh datang sambil dengerin lagu dengan perasaan was-was. Karena lagunya bukan bahasa Inggris, Apem yang paham Prancis dan Jerman iseng nerjemahin liriknya, bikin yang lain lumayan terhibur. Waktu James ngeliat tangan John gemeteran, dia sempat nanya. John cuman senyum dan bilang, "Lagi ngikutin irama musik aja biar gak bosan." Dari situ obrolan mereka mulai cair. James semangat banget cerita lucu bareng ketiga saudaranya sampai ketawa ngakak. Ngeliat itu John pun ikut seneng dan suasana jadi hangat meski di tengah ketegangan perang. Tapi pas keinget saudaranya udah gak ada, James jadi sedih lagi. Tak lama kemudian, begitu mendengar Jerman datang, semua pada panik. Di atas menara dengan isyarat tangan, Jackson ngasih tahu kalau musuh bergerak dari arah timur. Ada 2 tank Tiger, 2 Panzer, plus sekitar 50 infanteri dan pasukan cadangan di belakangnya. John ngasih instruksi, berpencar ke posisi masing-masing. Sementara Rayburn disuruh mancing musuh masuk ke titik jebakan yang udah mereka rencanain. Melis dan Kapten Miller mulai nyiapin senapan mesin kalibernya. Di luar, Apem sambil bawa pasokan amunisi yang harusnya ngelayanin tim senapan mesin, malah nyamperin John. Pas dikasih tahu, dia langsung pergi. Gak lama Rayburn berhasil balik dan ngasih tahu John, dia gak yakin musuh bakal kepancing. Dengar pasukan Jerman makin dekat, suasana berubah tegang. Di sela itu waktu ngelirik ke arah James, Rayburn yang awalnya jutek nganggukin kepala.
Melihat tank Jerman pertama cuman lewat, John sempat mikir rencananya gagal. Tapi begitu tank berikutnya berhenti dan belok ke arah jembatan, musuh udah kepancing. Hal pertama lumpuhkan pasukan cadangan yang sembunyi di belakang tank. Begitu waktunya tiba, mereka buka serangan dengan satu ledakan besar. Ketika mau ngelempar bom, satu prajurit malah ikut meledak. John panik, kedua orang dia teriak, nyalakan bomnya sekarang. Dari atas menara, Jackson ngasih tahu dari arah kanan 30 infanteri datang untuk menghadang mereka. Melis dan Kapten Miller disuruh pindah posisi. Melihat keduanya lari, Apem ngikutin mereka masuk ke bangunan 2 lantai. Dari arah depan 2 prajurit yang udah menyalakan bom. Begitu tank mendekat, mereka tempel bom itu. Ketika Melis meminta peluru karena habis, Apem terpaksa pergi ke tempat penyimpanan amunisi. Karena tank udah lumpuh, begitu John mau nyerang, pas Cem ikut, dia dilarang ikut dan disuruh diam di tempat. Tapi setelah pada maju, melihat laras berputar tepat ke arah James, Rayburn buru-buru lari. Ketika awak tank musuh sedang dibabat habis, dari belakang pasukan Jerman ngeluarin senapan anti pesawat kaliber. Begitu ditembakkan, di saat Jackson dan tim snipernya mulai kewalahan, Jerman terus bergerak maju, bikin posisi John makin terdesak. Sebelum terlambat, dia tarik mundur pasukan ke lokasi lain. Sedangkan sebagiannya gak bisa lolos, yang langsung Jerman bantai. Di atas menara sambil terus berdoa, nyaris kehabisan amunisi, Jackson berusaha nembak tepat sasaran. Tanpa sadar, dari bawah, moncong laras udah mengarah ke posisinya. Jackson pun akhirnya tewas. Melihat Jackson tewas, John mulai panik. Buat gantiin posisinya, Rayburn nekat pergi ke menara itu. Sedangkan posisi Melis dan Kapten Miller yang terus dilempari granat masih nungguin Apem ngambil peluru senapan mesin kaliber. Sedangkan di luar dia masih duduk cantik sambil ketakutan. Begitu ada kesempatan lari, pas sudah nyebrang, tentara Jerman datang. Meski lagi pegang senjata, dia gak berani ngelawan, malah panik dan diam di sana. Sampai akhirnya musuh naik dan saat mau masuk, Melis sempat mastiin takutnya itu si Apem, tapi Miller langsung menembak. Suasana sempat hening. Namun, Apem yang masih ketakutan mendengar Melis minta tolong, dia tetap diam, cuman bergerak pelan dan malah mentok di tangga. Padahal punya banyak waktu buat nyelamatin Melis. Sayangnya, takdir berkata lain. Melis akhirnya tewas. Si tentara Jerman keluar, melihat Apem lagi nangis di tangga, kirain bakal ditembak, untung numpang lewat doang. Ketika senapan anti pesawat kaliber Jerman lagi nyari posisi tembak, dari atas untung Rayburn berhasil menghabisi mereka. Di sisi lain, ketika Michael lagi nunggu health track datang, dan begitu udah deket langsung dieksekusi. Di sisi lain, mendengar John habis peluru, James kasih saran, pakai roket aja, tarik sakringnya, pukul, lalu lempar. Dari belakang, tiba-tiba tank datang yang hampir menggilas mereka. Karena udah makin terdesak, prajurit yang masih bertahan, John dorong mereka ke jembatan. Apem yang masih diam di tangga, Michael seret keluar ngajakin dia lari. Tapi karena ketinggalan, Apem sembunyi tepat di dekat tentara Jerman.
Begitu nyampe jembatan, pas mau mengaktifkan bom, tangannya malah ketembak. Setelah pemicunya tersambung, melihat Michael dan Rayben masih di jembatan, John nyuruh mereka pergi. Sayangnya, Michael kena tembak. John sempat nanya kondisinya. Michael bilang, "Aku baik-baik saja." Belum sempat diledakkan, tank Tiger keburu nembakin meriam. Gara-gara itu John hilang fokus, dia malah bengong. Di tengah serangan Jerman yang makin brutal, James histeris ketakutan. Begitu melihat Mike tewas, barulah John sedikit sadar. Sedang baku tembak, lagi sembunyi Apem kaget ngelihat Willy yang udah sempet ditolongin. Ternyata bener kata Rayben, dia balik lagi ikut perang. Gak jauh dari sana, ketika John melihat tombol peledaknya, meski udah lemah, dia nekat jalan, namun keburu ditembak si Willy. Begitu melihat tank datang, dia ngeluarin pistol. Tahu itu sia-sia, John tetap nembak dan nolak nyerah. Beruntung, bantuan serangan udara keburu datang. Begitu mau pada kabur, dengan berani sebagiannya Apem hadang, termasuk si Willy yang langsung ditembak di tempat. Meski dalam kondisi sekarat, John terlihat lega misinya berhasil. Pas disamperin James, John sempat berbisik, "James, tebuslah ini." Setelah itu, John menghembuskan nafas terakhirnya. Gak percaya John tewas, tapi waktu Rayben ngeliat tangannya, udah gak gemeteran lagi. Sekarang, sang kapten udah tenang. Setelah mengambil suratnya, Rayben pun pergi. Gak lama Apem datang sambil menenteng senjata. James, yang dari tadi cuman diam, berdiri di depan John, lagi mikirin tentang maksud dari pesan terakhirnya. Di pemakaman militer, di usia senjanya, James Ryan berdiri di depan makam John. Di sana dia cerita ke John, "Aku sudah mengerti tentang pesan terakhir yang Kapten ucapkan di jembatan dulu, demi aku bisa pulang dan untuk nyawa yang telah dikorbankan. Semampuku, aku udah jalanin hidup sebaik mungkin." Ketika istrinya ngajakin pulang, James minta tolong, "Ceritain tentang aku ke John." Sang istri cuman bilang, "James, kamu orang baik." Udah ngerasa lega, sebelum pulang, untuk terakhir kalinya, James memberikan hormat. Perang bikin banyak orang kehilangan, tapi juga nunjukin seberapa berharganya hidup. Lewat kisah film ini kita belajar, kadang pengorbanan bukan soal menang atau kalah, tapi soal kasih dan tanggung jawab antar sesama manusia. Pesan terakhir John bukan hanya untuk Ryan, tapi juga buat kita semua, supaya hidup yang kita jalanin ini gak sia-sia dan selalu layak atas setiap pengorbanan yang pernah dilakukan orang lain. Terima kasih telah menonton, semoga video Mimin selalu menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.